Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Adapun mengingat pekerjaan Allah dari sisi raja, maka engkau boleh berbicara tentang rahmat Allah yang sangat luas. Tidak apa-apa. Siapakah orang yang dapat mengetahui sifat rahmat dan puncak rahmat Allah? Karena Allah adalah zat yang memberikan leburnya dosa selama 70 tahun dengan iman sesaat. Dalam bab yang terdahulu, Imam Ghazali menjelaskan tentang hal-hal yang membuat kita takut kepada tindakan Allah, yang mana dikisahkan orang-orang yang ratusan tahun bahkan ribuan tahun beribadah kepada Allah hanya karena berbuat satu kesalahan, maka seluruh kebaikannya dihapus oleh Allah. Seperti Bal'am bin Ba'ura dan lain-lainnya, yang mereka adalah sepanjang hidup berbakti kepada Allah, tetapi hanya karena satu kesalahan mereka dihapus oleh Allah. Mereka dimasukkan orang-orang yang celaka. Nah, itu adalah contoh-contoh tentang perbuatan Allah kepada hambanya yang membuat kita takut kepada Allah. Nah, kemudian sesudah itu di sini kita mengingat tentang perbuatan Allah dari sisi harapan. Kita boleh berbicara mengingat bagaimana luasnya rahmat Allah itu. Karena rahmat Allah itu sangat luas dan tidak dapat diketahui puncaknya rahmat Allah. Allah Ta'ala berfirman, "Qul lilladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Artinya, katakanlah wahai Rasul kepada orang kafir, jika mereka mau menghentikan kekafiran mereka, maka diampuni dosa-dosa mereka yang telah lewat. Nah, ini satu contoh tentang rahmat Allah yang luas. Orang yang sepanjang umurnya menyembah berhala, sepanjang umurnya menyekutukan Allah, melakukan perzinahan, melakukan pembunuhan, melakukan perampokan, melakukan judi secukupnya, kafir lagi. Allah berfirman kepada Nabi kita, katakan kepada mereka itu, jika mereka mau berislam, seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Seluruh dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu memutus sesuatu yang sebelumnya. Nah, jadi orang kafir itu kayak apa aja yang maksiat lawan Allah, begitu si kafir mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka seluruh dosanya jadi hapus, kada ada lagi. Hanya dengan modal mengucap dua kalimat syahadat, tetapi dari keyakinan hatinya. Nah, ini menunjukkan betapa rahmat Allah yang sangat luas. Tidakkah engkau mengetahui tentang tukang sihir Fir'aun?
Fir'aun tuh banyak mempunyai anak buah ahli sihir. Ahli sihir Fir'aun yang berdatangan untuk memerangi Allah dan bersumpah demi keagungan Fir'aun musuh Allah. Berpuluh-puluh tahun tukang sihir ini jadi orang kafir, penyembah Fir'aun. Berpuluh-puluh tahun tukang sihir ini memusuhi Allah, memusuhi Nabi Musa. Tekad mereka tidak berjalan lama. Begitu melihat mukjizat Nabi Musa alaihissalam dan mengetahui kebenaran, maka tukang sihir tadi mengucap, amanna bi rabbil alamin. Kami beriman kepada zat yang menguasai seluruh alam. Allah tidak menuturkan bahwa mereka itu sesudah beriman lalu menambah amal. Cuma modal mereka hanya mengucapkan kami beriman dengan Tuhan semesta alam. Coba renungkan berapa kali Allah mengulangi kisah tukang sihir Fir'aun dalam bentuk pujian pada kitab Allah yang mulia. Dalam Quran itu banyak kisah-kisah diulang-ulang Tuhan, kisah tukang sihir Fir'aun. Berapa saja dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil mereka, ada kehitungan lagi, diampuni Allah lantaran iman sekejap. Mereka hanya mengucap amanna bi rabbil alamin, yang timbul ucapan itu dari kebenaran hati mereka. Bagaimana Allah menerima ucapan mereka dan memberikan semua dosa yang telah mereka perbuat. Bagaimana pula mereka dijadikan pemimpin-pemimpin para syuhada di surga selamanya. Fir'aun mengadakan perjanjian kepada Musa alaihissalam untuk bertemu di tanah lapang, disaksikan khalayak ramai. Fir'aun ingin menguji kebenaran Musa. Lalu dikumpul tukang-tukang sihir Fir'aun yang banyak tuh. Dikumpul di tanah lapang. Disaksikan rakyat. Disuruh Fir'aun tukang-tukang sihir itu melimparkan tali di tanah lapang. Dilimparkan tali-tali. Dipuja oleh tukang sihir tadi, maka tali-tali itu menjadi ular. Nah, ular penuh di tanah lapang. Lalu Fir'aun menentang Nabi Musa, wahai Musa, buktikan kehebatanmu, buktikan kebenaranmu. Allah memerintahkan kepada Nabi Musa untuk melimparkan tungkat. Dilempar tungkat oleh Nabi Musa. Maka tungkat Nabi Musa menjadi ular yang sangat besar, yang memakan seluruh ular-ular yang dibikin oleh tukang sihir Fir'aun tadi. Habis ular-ular ulahan Fir'aun itu, sihir-sihir itu habis dimakannya. Nah, tukang sihir Fir'aun yang banyak itu melihat kehebatan Nabi Musa, mengakui, biar tukang sihir ini Musa bujur-bujur Nabi, ini Musa bujur-bujur Rasulullah. Buktinya sihir kami kalah. Lalu tukang sihir ini mengucapkan kepada Nabi Musa, menyerah. Amanna bi rabbil alamin. Wahai Musa, kami beriman dengan Tuhan semesta alam. Ucapan mereka itu timbul dari hati, mengakui bahwa Musa memang benar. Padahal tukang-tukang sihir ini puluhan tahun jadi hamba Fir'aun, menuhankan Fir'aun, berbuat sihir lagi.
Tapi karena mereka itu hanya mengucapkan sesaat, kami beriman dengan Tuhan semesta alam, seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Dosa kafirnya, dosa sihirnya diampuni Allah. Nah, begitu tukang-tukang sihir ini masuk agama Nabi Musa, Fir'aun marah. Fir'aun mengancam, jar Fir'aun, kalau ikam kada kembali kepada agama asal, ikam akan dibunuh. Wahai tukang-tukang sihir. Tukang-tukang sihir tetap pada keyakinannya bahwa Nabi Musa yang benar. Akhirnya tukang-tukang sihir itu dibunuh oleh Fir'aun. Dibunuh. Habis nama Nabi Iman dibunuh. Nah, mereka ini dijadikan Allah di dalam surga nanti termasuk dengan pemimpin-pemimpin syahid. Tukang-tukang sihir nih. Karena ia matinya dibunuh mempertahankan akidahnya, lalu tukang sihir ini dijadikan Allah pemimpin syuhada di dalam surga. Nah, di situ kita melihat betapa luasnya rahmat Allah. Luas rahmat Allah. Tukang sihir yang begitu banyak maksiatnya kepada Allah, hanya karena mengucap amanna birabbil alamin, kami beriman dengan Tuhan semesta alam, diampuni Allah seluruh dosanya. Begitu mereka dibunuh, Allah jadikan mereka pemimpin syuhada di dalam surga. Padahal kada ada amal lain. Yang tukang sihir nih, lupang bersedekah sampat kada ada, puasa kada ada, menuntut ilmu kada ada. Nah, hanya dua amal. Amal yang pertama dia mengakui kebenaran Allah, yang kedua dia dibunuh. Padahal kalau menghitung dosa-dosa mereka banyak benar dahulunya. Mana tukang sihir, mana menuhankan Fir'aun. Nah, tapi Allah dengan rahmatnya yang luas, Allah memberikan ampunan kepada mereka itu hanya dengan iman sesaat, iman sekejap itu. Nah, ini adalah keadaan orang yang ma'rifat kepada Allah dan mengesahkannya hanya sesaat. Satu matanya sampat tukang-tukang sihir itu berislam, satu matanya. Sesudah menjadi tukang sihir, kafir, sesat, dan rusak. Nah, lalu bagaimana keadaan orang yang menghabiskan umurnya untuk mengesahkan Tuhannya dan tidak melihat orang lain sebagai ahli tauhid di dunia dan akhirat? Namun kita pandang, kita banding, orang yang sekian puluh tahun tadi kafir, begitu dia mengucap dua kalimat syahadat selesai, diampuni Allah dosanya. Nah, coba kita bayangkan kalau orang itu seumur hidup mengesahkan Allah, seumur hidup inya menuhankan Allah, seumur hidup inya takwa kepada Allah, seumur hidup kada pernah menyembah selain Allah. Lalu orang yang seperti ini, dia mengucapkan kalimat syahadat, dia mengucapkan zikir, dia mengucapkan istighfar, dia menuntut ilmu. Nah, kita bayangkan bagaimana rahmat Allah melimpah ruah kepada orang yang seperti ini. Nah, orang nang sekian puluh tahun aja kafir berislam, kayak itu dapat rahmatnya. Apalagi orang nang mulai keluar di parut sudah Islam, sampai inya mati kada pernah menuhankan selain Allah, yang hidupnya berzikir, bertauhid, bersyahadat, bersalawat. Nah, makinnya orang ini banyak dapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kisah itu menumbuhkan satu harapan di dalam hati kita, menumbuhkan satu kegembiraan dalam hati kita. Orang nang beratus tahun aja kafir berislam, satu mati diampuni Tuhan dosa-dosanya. Seorang nang berumuran nang kada suka kafir ini kayak apa maginnya
Seumuran kada so menyembah selain Allah. Berapa ribu kali mengucap syahadat dalam hidup. Berapa kali mengucap zikir. Nah, asa kada mungkin kada dapat rahmat Allah. Nah, ini ayat menumbuhkan kegembiraan kepada kita, menumbuhkan raja harapan kepada kita bahwa kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah engkau tahu mengenai Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi dan kekafiran mereka sepanjang hidupnya. Ashabul Kahfi. Di Quran ada surat Kahfi menceritakan tentang Ashabul Kahfi. Itu orang kafir dahulunya. Ketika mereka berdiri lalu berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak akan menyembah selain Dia sebagai Tuhan. Mereka bersandar kepada Allah. Bagaimana Allah menerima pernyataan mereka dan memberikan anugerah yang besar, lalu Allah memuliakan mereka Ashabul Kahfi itu? Allah Ta'ala telah berfirman, wa nuqallibuhum dzatal yamin wa dzatal shimal. Artinya, dan kami Allah membolak-balikkan mereka Ashabul Kahfi ke arah kanan dan ke arah kiri. Dan bagaimana Allah Ta'ala mengagungkan kemuliaan mereka, memberikan mereka pakaian kemegahan, kewibawaan dan menakutkan. Sehingga Allah berfirman kepada makhluknya yang paling mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba." Artinya, seandainya engkau melihat Ashabul Kahfi, pasti engkau berpaling dari mereka dengan berlari dan engkau dipenuhi rasa takut kepada mereka. Karena Ashabul Kahfi itu orang yang diberi Allah pengaruh, orang yang diberi Allah wibawa. Siapapun yang melihat mereka pasti akan ada takut. Nah, Ashabul Kahfi ini orang yang dulunya kafir. Dulunya kafir. Tapi karena berislam, Allah muliakan mereka dengan kemuliaan yang besar. Bahkan bagaimana Allah memuliakan anjing yang mengikuti mereka. Jangankan Ashabul Kahfinya, anjing yang mengiringi mereka pun ikut dimuliakan Allah. Hingga Allah menuturkan anjing itu beberapa kali dalam kitabnya Al-Quran yang mulia. Kemudian Allah menjadikan anjing itu bersama mereka, dilindungi di dunia dan dimasukkannya ke dalam surga di akhirat dengan mulia. Kenapa? Karena itu anjing semata-mata hanya menjaga, anjing itu hanya membantu, mengiringi orang yang disayangi oleh Allah. Anjing tuh mengiringi, membantu lawan orang disayangi Allah, yaitu dimuliakan Allah si anjing itu. Apalagi manusia yang membantu orang yang disayangi Allah, manusia yang mengikuti mairingi orang yang disayangi Allah, maginnya anjing aja yang mairingi Ashabul Kahfi umpat jadi mulia. Yang tersebut ini adalah anugerah Allah kepada anjing yang hanya berjalan beberapa langkah bersama orang yang ma'rifat kepada Allah, mengesahkan Allah pada hari-hari yang bisa dihitung, tanpa berbakti dan tanpa beribadah kepada Allah. Pada Ashabul Kahfi itu kada terdengar sembahyang, kada terdengar mereka beribadah. Ibadah mereka hanya adalah berislam. Sesudah berislam, mereka dikepung oleh orang kafir, mereka bersembunyi dalam gua, diiringi oleh anjing, mereka ditidurkan Allah ratusan tahun dalam gua itu. Diberi Allah kemuliaan, pemeliharaan. Nah, padahal Ashabul Kahfi ini orang yang dulunya kafir, tapi karena berislam diberi Allah kemuliaan.
Ashabul Kahfi itu bertujuh orangnya, 7 orang, anjingnya seekong, jadi 8. Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariulis, Palistatiunis, Kitmir. 8 orang lawan anjingnya. Nah, Ashabul Kahfi ini orang nang kafir asalnya. Jelas 8 lah. Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariulis, Palistatiunis. Nah, yang ke-8 anjingnya ngarannya Kitmir. Itu ngaran-ngaran Ashabul Kahfi. Maksalmina nomor 1. Maksalmina urutannya kalau jadi masalah lain-lain. Maksalmina, Tamliha, Martunis, Ninus, Zunuanis, Sariulis, Palistatiunis, anjingnya Kitmir. Ini orang-orang kafir, karena mereka diberi hidayah oleh Allah, mereka berislam. Nah, sudah berislam, mereka dikepung oleh orang kafir, bersembunyi di guha. Nah, dimuliakan Allah. Sampai-sampai anjingnya pun dimuliakan Allah, dimasukkan ke surga di hari kiamat kaina. Nah, lalu bagaimana pula anugerah Allah kepada hambanya yang beriman? Apalagi orang yang beriman, yang berbakti kepada Allah, mengesahkannya dan menyembahnya selama 70 tahun umpamanya. Dan bagaimana anugerahnya andai kata hamba mukmin tersebut hidup selama 70.000 tahun, tentu ia bermaksud menghamba kepada Allah. Jadi itu kisah tentang tukang sihir Fir'aun, kisah tentang Ashabul Kahfi, itu membuat kita ini segembira, membuat kita ini ada harapan masuk surga. Buktinya apa? Orang yang kafir puluhan tahun, begitu berislam diampuni Tuhan dosanya, jadi wali. Seorang nang mulai dalam parut Islam ini pulang maginnya, artinya ada suah menyembah berhala, ada suah menyembah patung, maginnya rahmat Allah banyak lawan kita. Nah, itu adalah memberi harapan ngarannya. Jadi ini untuk menyeimbangkan hati kita, menyeimbangkan hati kita. Bila kita baca kisah tentang Bal'am, kita takut. Bal'am orang nang puluhan ratusan tahun mengabdi kepada Allah, diberi Allah karamat macam-macam, tapi hanya satu kesalahan, Bal'am jadi kafir. Kita takutan kisah itu. Kita beribadah seapa ada dibanding Bal'am, kada paparakan ibadah kita, ilmu kita kada dipaparakan dibanding Bal'am. Artinya sangat mungkin kita ini jadi dicabut Allah satu saat. Buktinya yang lebih hebat pada kita ada yang dicabut. Nah, itu membuat takut kita kepada Allah, membuat takutan. Tapi mun kita mendengar kisah Ashabul Kahfi, mendengar kisah tukang-tukang sihir Fir'aun, itu membuat kita nyaman. Nah, hendaknya hati kita berbulak-balik antara itu. Kadang-kadang kita ingat Bal'am, kadang-kadang kita ingat Ashabul Kahfi. Nah, kesemuanya itu intinya adalah supaya kita lurus, supaya kita terus-menerus beribadah kepada Allah. Bila di hati kita timbul rasa nyaman, di hati kita timbul asa ke surga sudah mati, bila di hati kita ini timbul rasa husnul khatimah mati, ingatakan kisah Bal'am. Nah, ingatakan, jangan nak merasa ke surga ikam ini tuh Bal'am tuh mana lawan ikam amalnya, mana lawan ikam ibadahnya, ilmunya, kan nerakanya mati, ikam nangka ini ilmu maulah ke surga kada tangginnya, tipis harapan. Nah, sudah hati kita ini takutan luar biasa.
sudah hampir kepada putus asa, ingat akan pulang Ashabul Kahfi. Ya, tapi ada Ashabul Kahfi tuh, nya kafir berumuran, begitu berislam satu umat dimuliakan Allah jadi ahli surga. Nah, nyaman pulang hati kita. Nah, jadi Tuhan menyuruh hati kita antara dua itu. Jangan sebuting aja diingkuti, pulang balik itu. Tidakkah engkau tahu bagaimana Allah Ta'ala mencela Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai doa Ibrahim menyumpahi orang-orang yang durhaka agar mengalami kerusakan kematian? Bagaimana Allah mencela Nabi Musa tentang urusan Qarun? Allah Ta'ala berfirman, istaghatsa bika Qarun falam tugizhu bahwa izzati law istaghatsa bi la agastuhu wa afautu anhu. Artinya, hai Musa, Qarun minta tolong kepadamu tetapi engkau tidak mau menolongnya. Demi keagunganku, seandainya Qarun meminta tolong kepadaku, pasti aku menolongnya dan mengampuninya. Qarun sudah kadang mau bayar zakat harta, memfitnah Nabi Musa macam-macam. Si Qarun ini, padahal Qarun termasuk orang yang asalnya Muslim. Qarun ini kada orang lawan Nabi Musa, sepupu lawan Nabi Musa. Qarun diberi Allah suara yang indah. Qarun diberi Allah Taurat sehingga pandai membaca kitab Allah. Tapi karena Qarun ini diberi Allah harta yang berlimpah ruah, akhirnya sesat. Kadang mau bayar zakat, kadang mau sosial, karena hanya pamer kekayaan. Lalu memfitnah Nabi Musa. Akhirnya Qarun ditenggelamkan Allah. Qarun ditelan bumi. Nah, sampai Qarun ini sudah ingat pinggang ditelannya bumi, Qarun minta tolong kepada Musa, wahai Musa tolong aku, wahai Musa ampuni aku. Nabi Musa kadang menghiraukan Qarun. Semakin tenggelam Qarun. Qarun kujiak minta tolong lawan Nabi Musa. Kada dihiraukan Nabi Musa. Akhirnya Qarun tenggelam sama sekali ke dalam bumi. Dan sampai sekarang Qarun terus tenggelam di dalam bumi sampai ke dasar bumi. Yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Si Qarun itu sampai sekarang berputar-putar di bumi. Nah, sampai hari kiamat. Allah berfirman kepada Nabi Musa, ujar Tuhan, wahai Musa, itu Qarun minta tolong lawan ikam kada menolong. Jika Qarun minta tolong lawan aku tolong ya Tuhan. Jakanya, ya Allah, tolong hamba, tolong aku. Ditolong Tuhan Qarun itu. Cuma Qarun minta tolong lawan Nabi Musa. Lalu kata ditolong. Makanya Qarun minta ampun kepada Allah, Qarun minta tolong kepada Allah, ditolong Allah, kada jadi tenggelam ke dalam bumi. Nah, itu bagaimana luasnya rahmat Allah. Qarun yang dulunya baik jadi ingkar, jadinya orang yang memfitnah Nabi Musa, orang yang enggan mengeluarkan hartanya, dihukum oleh Allah. Andai kata dia Tuhan, si Qarun itu minta tolong lawan aku, tetap ku tolong. Apalagi kita kada pernah memitnah Nabi, kita kada pernah sombong kayak Qarun itu, umpamanya minta tolong lawan Tuhan, maginnya ditolong Tuhan. Nah, ini kisah Qarun pun menumbuhkan keharapan di dalam hati kita, menumbuhkan kegembiraan juga kepada kita. Dan bagaimana Allah Ta'ala mencela Nabi Yunus alaihi salam mengenai persoalan kaumnya. Engkau bersedih hati sehubungan dengan pohon labu, engkau menumbuhkannya dalam sesaat dan membuatnya kering dalam sesaat, dan engkau tidak bersedih hati berkenaan dengan 100.000 orang atau lebih. Lalu bagaimana Allah pula menerima alasan kaum Nabi Yunus dan memalingkan siksanya yang besar dari mereka sesudah Allah menyesatkan mereka. Kaum Nabi Yunus satu contoh kaum yang dirahmati Allah. Mereka sudah berhak untuk dapat siksa Allah,
Tapi karena mereka minta tolong kepada Allah, mereka minta ampun kepada Allah karena tidak menghiraukan Nabi Yunus, mereka diampuni Allah. Mereka diselamatkan Allah. Kemudian bagaimana Allah mencela pemimpin para Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah, lalu melihat orang-orang pada tertawa, maka bertanyalah beliau kepada mereka, "Kenapa kalian tertawa? Jangan sampai aku melihat kalian tertawa lagi," kata Rasulullah. Setelah berada di dekat Hajarul Aswad, Rasulullah kembali dan bersabda, "Aku didatangi Jibril dan berkata, 'Hai Muhammad, Allah Ta'ala berfirman kepadamu, lima tuqannitu ibadi min rahmati, nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim." Artinya, apa sebab engkau membuat putus asa para hambaku dari rahmatku? Ceritakanlah kepada para hambaku bahwa adalah aku zat yang maha pengampun lagi maha penyayang. Nabi Muhammad dulunya beliau kadang-kala melihat orang tertawa, sidin tegur, "Kamu jangan tertawa, kamu tentu mati ke surga." Nah, bahasa kitanya. Ada orang bikin tertawa, ditegur sidin. Sehingga Allah menegur Nabi kita, "Jangan macam itu wahai Rasul. Jangan kau putus asakan hambaku dari rahmatku. Bilang kepada mereka bahwa Allah itu pengasih lagi penyayang." Ini adalah Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Allahu arhamu bil abdil mu'min minal walidati syafiqati biwaladiha." Artinya Allah itu lebih balas kasih kepada hamba mukmin daripada ibu yang penyayang terhadap anaknya. Dalam sebuah hadis masyhur diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna lillahi ta'ala mi'ata rahmatin bawahidatun minha kasamaha bainal jinni wal insi wal bahaim fabiha yata'atafun wa biha yatarahamun waddakhara minha tis'atan wa tis'ina li nafsih liyarhama biha ibadahu yaumal qiyamah." Artinya sesungguhnya Allah Ta'ala itu mempunyai 100 rahmat. Satu di antaranya dia bagikan di antara jin, manusia dan hewan. Karena satu rahmat ini jin, manusia dan hewan saling mengasihi dan saling menyayangi. Sementara itu Allah menyimpan rahmat yang 99 lagi buat zatnya untuk mengasihi para hambanya nanti di hari kiamat. Allah itu berisi 100 buting rahmat. 100 buting berisi rahmat. 99 disimpan untuk hari kiamat. Satu rahmat yang dikirim Allah ke bumi ini, mulai Adam sampai hari kiamat. Satu rahmat itulah kita bisa sayang dengan orang lain. Kita bisa terhindar dari bala. Kita terhindar dari musibah. Kita bisa hidup, makan, minum. Hanya satu rahmat yang dibagi-bagi Allah kepada seluruh makhluk yang ada di dunia ini. 99 lagi yang ditinggal Allah di akhirat untuk hari kiamat kaina. Nah, jadi kita artinya apa? Artinya sangat mungkin kita dapat banyak rahmat Allah di akhirat kaina. Karena nang rahmat nang adanya sudah kita diberinya taufik Islam, diberinya kita iman, diberinya kita menuntut ilmu, diberinya kita kawa beribadah. Hanya rahmat nang sebutin yang dibagi-bagi seluruh makhluk. Apalagi di akhirat kayaknya nang 99, nah makin harapan kita dapat rahmat Allah. Ketika Allah telah memberikan kepada engkau dari rahmat yang satu segala karunia yang mulia ini, yakni ma'rifat, menjadi orang yang termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikasihi ini, serta mengetahui sunnah wal jamaah, sampai nikmat-nikmat yang berada di sisi engkau zahir dan batin, maka diharapkan dari anugerah Allah yang agung, semoga Allah berkenan menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut. Artinya rahmat itu hanya satu dikirim Allah.
Satu dikirim Allah sejak Adam, sebelum Adam lagi sampai hari kiamat. Dari rahmat yang satu itu kita sudah dapat titel umat Nabi Muhammad. Dari rahmat yang satu itu kita sudah dapat Islam, dapat iman, dapat beribadah, dapat menuntut ilmu, dapat kesehatan, dapat kesenangan dalam dunia ini. Hanya dari rahmat yang satu yang dibagi-bagi kepada seluruhnya. 99 lagi yang tertinggal di akhirat, rahmat Allah itu akan dibagikan kepada makhluk Allah. Nah, artinya apa? Harapan kita besar, kita akan dapat rahmat selanjutnya. Sebab siapapun yang mulai memberikan, maka semestinya lah menyempurnakannya. Dan Allah menjadikan dari rahmat yang 99 bagian yang banyak sekali untuk engkau. Nah, artinya kita ini sudah diberi Allah Islam, diberi Allah iman, tauhid. Nah, itu nanti akan disempurnakan oleh Allah dengan rahmat yang 99 yang ada di sisinya itu. Nah, jadi ini pun menambah kenyamanan kita, kelapangan hati kita, menambah kecintaan kita kepada Allah, menambah damainya kita di sisi Allah setelah kita mempelajari ayat-ayat yang membuat takut kepada Allah. Imam Ghazali berkata, aku memohon kepada Allah Ta'ala semoga dia tidak menyia-nyiakan harapan kita dari anugerahnya yang agung. Allah adalah zat yang menjadi Tuhan kita, pemurah dan balas kasih. Nah, kemudian pokok ketiga dalam menuturkan janji dan ancaman Allah di hari kiamat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Sa'ina lana siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma tahammadna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma asrafna wa ma anta a'lam bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna fahman wa ilman wa 'amalan wa hudan wa tawfiqan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.